Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Rahmatullah dengan NIM 33333230075. Saya dari kelompok 23 pada tutorial pengendalian dan penjaminan mutu di shift 2. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal tugas mingguan pada shift 2. Oke, di sini ada soal tugas mingguan pada shift 2, di mana saya akan mengerjakan soal yang nomor 3, nomor 4. Oke, di sini PT Osik Manufacturing merupakan produsen ban mobil yang mengutamakan keselamatan berkendara. Karakteristik mutu utama yang dikontrol dalam proses produksi ban yaitu tekanan bas ban. Oke, untuk memastikan standar keamanan internasional Departemen QC melakukan pemeriksaan rutin nih setiap bulannya selama 12 bulan berturut-turut. Pada setiap bulan, 12 unit sampel ini diambil secara random dari jalur produksi untuk diuji tekanan busnya menggunakan bus pressure tester. Nah, hasil ujinya ini ada pada tabel ini. Lalu pertanyaannya ini untuk yang A, hitunglah batas kendali atas dan bawah pusat proses center line dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel di atas ini. Lalu yang B, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah ada kendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Oke, di sini kita akan coba menyelesaikan soal ini menggunakan software RStudio, di mana data-datanya itu kita masukkan dulu ke dalam Excel. Nanti si Excel ini dijadikan satu folder dengan RStudio dan RStudio. Nanti kita lalu melakukan install package, yaitu package untuk membaca Excel dan package untuk membuat dan menganalisa pengendalian kualitas statistik. Nah, seperti ini. Tadi saya sudah install. Setelah itu kita langsung running aja. Kita pendefinisian dulu dengan menginput data dengan ini pendefinisian soal 3, read XLSX ini untuk membaca Excel-nya. Ini nama Excel-nya ini, nama folder Excel-nya. Sheet 3 ini karena si soal nomor 3 ini ada pada sheet 3. Lalu kita harus menghilangkan kolom yang tidak perlu, yaitu pada Excel ini kolom pada bulan ini. Kita buang aja ini, jadi harus dihilangkan. Supaya tidak mengganggu nantinya, kita hilangkan. Lalu kita running aja yang ini, nanti bakalan muncul seperti ini. Si bulannya ini bakalan hilang. Lalu kita untuk penyelesaian soal tersebut kita akan menggunakan software XBAR-S. Kenapa? Karena sampel yang diambil itu lebih dari 10. Oleh demikian kita menggunakan peta kendali XBAR-S. Oke, karena si sampelnya ini lebih dari 10. Nah, ini pendefinisian membuat peta kendali XBAR-S dari data 3. Oke, lalu kita run setting ini. Nah, muncul hasil dari peta kendali X bar S, peta kendali S-nya ini dengan batas atasnya ini sebesar 0,465368 dan untuk UCLI, LC ini batas lower ya, batas bawah, dan batas atasnya ini 2,1674462. Supaya lebih jelasnya, supaya kita tahu nih apakah ada data ataupun sampel yang keluar dari batas atas dan batas bawah. Nah, kita menggunakan ini sintaks violation. Oke, nah beyond limit jadi nol dan violated range ini nol. Jadi tidak ada batas yang keluar dari bisa sampel yang keluar dari batas dan tidak adanya hal yang melanggar 8 rules. Nah, setelah itu kita untuk melihat UCL, ACL, dan center line ini kita running yang ini, yang Sumiri. Nah, dapat kita lihat untuk center pada CL atau center line atau rata-rata dari standar deviasi ini sebesar 1,316415 sama seperti yang ini yang di sini. Lalu untuk yang upper center line ini batas atasnya ini 2,167462 dan batas bawahnya ini 0,46536684. Nah, ini untuk peta kendali X. Nah, selanjutnya kita membuat peta kendali X bar. Karena kita menggunakan X bar S, kita mencari peta kendali X bar. Nah, untuk peta kendali X bar ini di sini terlihat.
bahwa ada data yang keluar dari si batas atas maupun batas bawah. Supaya lebih jelas, kita eh lihat dari sini. Oh, ternyata ada nih yang keluar yaitu pada sampel ke-9 dan sampel ke-5. Oleh karena itu, perlunya perbaikan pada proses tekanan ini. Perlunya perbaikan. Lalu setelah adanya perbaikan ini setelah ada perbaikan dan sudah dilakukan perbaikannya, kita melakukan namanya membuat menghilangkan si ininya. Setelah dilakukan perbaikan, kita harus menghapus data yang keluar. Oke, kita hapus data yang kelima dan 9 tadi. Nah, kita sudah hapus data yang kelima dan 9. Lalu kita membuat peta kendali X bar perbaikan. Nah, ini muncul peta kendali X bar perbaikannya dengan center ataupun CL ataupun rata-ratanya itu sebesar 146,9917 dengan batas atas 148,086202 dan batas bawah 145,9033. Nah, ini untuk software RStudio. Kita lanjut ke software eh, Minitab. Nah, di sini data ini nih sudah saya copy dari si Excel ini. Kita copynya dari sini aja. Dari sampelnya aja. Kita copy, kita klik start, lalu ke control chart, terus ke variable charge for subgroup, lalu ke pilih X bar S. Kenapa menggunakan X bar S sama yang tadi dijelaskan pada penjelasan RStudio itu karena sampelnya lebih dari 10. Pada itu kita menggunakan X bar S. Oke, kita langsung aja lihat. Nah, ini adalah X bar S chartnya pada sampel rata-rata itu ada yang keluar di sampel kelima dan sampel ke-9 dengan batas atas 147,847 dengan rata-ratanya ataupun center line-nya 146,681 dan LCL-nya ataupun batas bawahnya ini 145,514. Sedangkan untuk sampel dari standar deviasinya ini, untuk batas atasnya ini sebesar 2,167 dan rata-rata dari standar deviasinya ini 1,316 dan untuk batas bawahnya ini sebesar 0,465. Nah, itu untuk penjelasan yang soal yang A. Saya hitungnya pada skala atas pada pusat proses center line dan buatlah peta kendali yang sesuai, yaitu peta kendali S dan peta kendali X bar. Nah, dengan menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali? Nah, karena ada data ataupun sampel yang keluar dari rentang ataupun yang keluar dari batas, maka itu melanggar dari rules 8 peta kendali. Oleh karena itu, si peta ini, si data-data ini, ataupun si proses ini belum bisa dapat dikendalikan ataupun tidak terkendali. Kenapa? Karena masih ada data ataupun sampel yang keluar dari batas, yang keluar dari batas atas maupun batas bawah. Oleh karena itu, diperlukannya perbaikan sehingga eh, si prosesnya ini dapat terkendali. Nah, itu untuk penjelasan yang soal nomor 3. Lanjut ke soal yang nomor 4, di mana soal nomor 4 ini PT Siko Footwear merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu kulit berkualitas untuk pasar domestik dan ekspor. Di sini pada statistical QC control ditemukan bahwa ada nih beberapa karakteristik mutu, yaitu pada kekuatan jahitan, ketahanan sol, finishing permukaan, dan kerataan bentuk menunjukkan hasil yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, untuk mengidentifikasi hal tersebut, pada Departemen QC ini melakukan analisis menggunakan diagram fishbone ataupun diagram cause and effect diagram. Dengan demikian, adanya 6 faktor, yaitu 6E, yaitu 5M, dan 1E, yaitu main, mesin, method, material, measurement, dan environment. Nah, ini data-datanya ini, penyebab utama masalah cacat ini sudah ada, yaitu seperti ini. Kita masukkan ke dalam Excel. Nah, sudah kita masukkan dalam Excel, lalu kita masuk ke Minitab.
Nah, si yang di Excel ini kita copy aja, masukkan ke dalam Minitab, lalu kita klik Start, lalu ke Quality Tools, ke klik Cause and Effect. Nah, ini untuk kaos dan label ini disamain main, mesin dengan mesin, material dengan material, dan sebagainya. Untuk efeknya ini kan tadi terjadinya cacat pada produk sepatu. Nah, untuk title-nya ini yaitu diagram penyebab permasalahan cacat pada produk sepatu. Setelah itu kita klik OK aja. Oke, di sini muncul hasil dari diagram fishbone pada permasalahan cacat nih, penyebab cacat produk sepatu. Di mana di sini ada 6 ya, yaitu 5M dan 1E. Untuk main-nya ini adanya nih untuk sub-sub permasalahan dari pertama dari manusia atau man, yaitu operator kurang teliti dan operator nih kurang terlatih. Sedangkan untuk dari penyebab dari terjadinya si cacat produk ini, sebabnya ini yang kedua ada dari material, yaitu kualitas kulit yang bervariasi dan bahan sol yang sudah retak. Selanjutnya ada pada segi measurement, di mana pada measurement ini dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran dimensi sol yang tidak tepat dan pengukuran ketebalan perekat yang tidak tepat. Lalu pada segi environment atau lingkungan, yaitu terdapatnya debu dan kotoran yang berlebihan dan pencahayaan ruangan yang kurang. Terus pada segi metode atau metodenya ini ada nih waktu pengiriman yang bervariasi, nggak sama gitu. Terus adanya proses perekatan yang tidak menyebar dan SOP pemotongan yang tidak konsisten. Sedangkan untuk permasalahan mesinnya ini, penyebab mesinnya ini yaitu mesin press ini ada yang bermasalah, mesin press solnya ini bermasalah. Terus ada pisau pemotong yang sudah tumpul dan yang terakhir ini ada mesin jahit yang tidak terkalibrasi. Nah, ini untuk penggunaan software Minitab pada cause and effect diagram. Selanjutnya kita menggunakan software RStudio. Nah, ini saya sudah membuat sintaksnya. Kita langkah pertama ini kita harus pendefinisian dulu. Di sini ada judul ataupun nama folder Excel-nya. Kita menggunakan sheet 4 karena si data ini ada pada sheet keempat. Lalu kita menggunakan sintak cause and effect cause and effect ini cause list, ini ada main, mesin, method, material, measurement, dan environment. Nah, ini ada efeknya, yaitu catat pada produk sepatu. Oke, kita running. Nah, ini muncul sama seperti yang ada pada si Minitab. Untuk yang main operator kurang teliti, operator kurang terlatih, dan untuk mesinnya mesin jahit yang tidak terkalibrasi, bisa pemotong yang sudah tumpul, dan mesin presol yang bermasalah. Untuk metodenya ini SOP pemotongan tidak konsisten, terus adanya perekatan yang tidak menyebar, terus ada waktu pengeringan yang bervariasi. Untuk environnya ini untuk measurementnya pengukuran dimensi sol yang tidak tepat, pengukuran ketebalan yang perekat yang tidak tepat, terus untuk material ini ada bahan sol yang sudah retak dan kualitas kulit yang bervariasi. Nah, kurang lebih sama ya dari sama yang Minitab tadi. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang soal nomor 2 ini, bahwa ini adalah diagram fishbone penyebab terjadinya permasalahan catat produk, di mana ada 5M dan 1E, yaitu measurement, material man, mesin, method, dan yang terakhir ada environment. Di sini ada sub-sub penyebabnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tutorialkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.